Salam, ketemu lagi dengan saya Alpen Simanjuntak. Kali ini saya akan membawakan materi ekonomi di kelas 10 ya. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi saya di sebelumnya, yaitu mengenai bentuk-bentuk badan usaha ya. Nah, jadi sekarang kita fokus membahas mengenai pengelolaan badan usaha dan peranannya dalam perekonomian nasional. Baik anak-anakku sekalian, semoga kalian dalam keadaan sehat dan tentu semangat. Langsung saja kita ikuti ya. Nah, jadi di sini nanti kita akan membahas ada 3 badan usaha ya. Ada badan usaha milik swasta, badan usaha milik negara, dan ada juga badan usaha milik daerah ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, kita masuk. Yang pertama kita bahas dulu mengenai prinsip-prinsip pengelolaan badan usaha milik negara ya, atau BUMN. Nah, jadi seperti yang anak kami pahami, bahwa BUMN itu kan bertujuan untuk melayani kepentingan sekaligus kemakmuran masyarakat. Nah, itu kata kunci daripada tujuan BUMN ya, melayani kepentingan sekaligus kemakmuran masyarakat. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut tentu BUMN itu harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, tujuannya tidak semata-mata itu mencari keuntungan, tetapi lebih bersifat sosial, walaupun dibenarkan mencari keuntungan begitu, karena ini milik negara. Yang kedua, sebagai salah satu sumber penghasilan negara, maka keuntungan dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat juga begitu ya. Nah, selanjutnya anakku sekalian, yang ketiga, pemerintah aktif mengatur kebijakan maupun teknis dalam BUMN ini. Selama masih dibutuhkan keberadaannya, maka BUMN ini akan terus berlanjut begitu ya. Nah, yang terakhir, jenis usahanya bersifat tetap yang terdiri atas perum dan persero. Nah, perbedaan perum dan persero sudah jelaskan di materi saya sebelumnya ya. Nah, kita lanjut saja prinsip-prinsip pengelolaan BUMS. Nah, jadi BUMS ini tentu berbeda ya. Kalau badan usaha milik swasta itu ingin mencari keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya ya. Namun demikian tentu BUMS ini memiliki prinsip juga ya, bertujuan untuk mencari keuntungan ya. Oke, dan seterusnya silakan dibaca ya. Oke, kita lanjut. Peran badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Nah, jadi di sini kita akan membahas bagaimana sih peran daripada BUMN, BUMS, BUMD itu dalam perekonomian Indonesia ya. Tentu anakku sekalian, jawabannya adalah peranannya itu sangat penting ya, sangat berperan ya. Nah, kenapa? Karena ketiga badan usaha ini nantinya akan mendatangkan penerimaan bagi negara ya, akan mendatangkan penerimaan bagi negara. Nah, kita bahas satu persatu lah. Yang pertama kita bahas peranan BUMN. Nah, jadi yang pertama BUMN ini memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat, terutama itu yang menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Nah, silakan anak-anak kami baca Undang-Undang Dasar kita pasal 33 ya. Nah, contohnya itu ada listrik ya. Listrik itu kan dia merupakan kebutuhan masyarakat umum ya. Nah, maka ini nanti dikelola oleh PT PLN ya, milik negara. Kemudian ada juga Kereta Api Indonesia dan ada juga Pertamina Gas Bumi ya. Ini dikelola oleh Pertamina. Kemudian yang kedua, BUMN ini dapat mencegah kemungkinan timbulnya monopoli oleh swasta ya. Nah, itu sebabnya nanti barang-barang yang vital itu dikuasai oleh negara, contohnya ya PT Pusri atau Pupuk ya. Nah, kemudian ada Baja, Krakatau Steel, dan juga ada Garuda Indonesia ya, kalau dalam perhubungan ya. Kemudian yang ketiga, bahwa BUMN itu dapat menjadi sumber pendapatan ya, selain daripada pajak. Nah, selanjutnya kita masuk peran BUMN yang keempat, yaitu dapat memperluas lapangan kerja ya. Nah, sehingga nanti dapat mengurangi pengangguran ya. Pengangguran semakin berkurang, maka nanti pertumbuhan ekonomi semakin bagus ya. Kemudian selanjutnya, penyumbang pertumbuhan perekonomian nasional, misalnya ya melalui kredit yang diberikan oleh bank ya, milik negara. Misalnya bank milik negara itu sudah kita bahas, yaitu ada Bank BTN, ada BRI, Mandiri, BNI ya. Kemudian BUMN ini juga menjadi stabilisator ya, stabilisator perekonomian ya. Nah, kenapa? Contoh ya, contoh saya ambil, terjadi peningkatan harga kebutuhan bahan pokok beras yang tidak wajar di pasar misalnya ya. Nah, jadi ketika hal tersebut terjadi, maka disinilah saatnya nanti BUMN itu melaksanakan peranannya sebagai stabilisator perekonomian melalui salah satu BUMN, yaitu Perum Bulog, perusahaan umum
badan urusan logistik ya. Nah, jadi di sini sangat berperan nanti BUMN itu untuk mengendalikan bagaimana harga beras itu supaya netral. Nah, jadi melalui Perum Bulog, pemerintah akan mengendalikan harga beras tersebut tanpa adanya unsur monopoli. Nah, hal ini nanti dilakukan bahwa mengingat beras adalah kebutuhan pokok atau vital lah ya. Jadi tidak boleh ya ada kelompok atau perorangan yang menguasai dan memonopoli beras, kecuali pemerintah, karena pemerintah itu bertujuan menjaga stabilitas dalam masyarakat ya, bukan untuk mencari keuntungan pribadi semata. Jadi anakku sekalian, Bulog itu berusaha selalu menjaga agar pasokan beras di masyarakat cukup dan harganya itu wajar. Jika harganya terlalu tinggi, konsumen tidak mampu membelinya ya, sedangkan jika terlalu murah, maka petani yang akan dirugikan. Nah, disinilah BUMN berperan, yaitu melalui Bulog ya. Nah, kalau misalnya terjadi kelangkaan beras di negara kita, tentu pemerintah akan melakukan impor ya. Tetapi kalau nanti terjadi panen raya misalnya di negara kita, tentu impor akan di stop supaya nanti harga gabah daripada petani kita itu tinggi ya, sehingga nanti petani bisa berkembang. Nah, itulah stabilisator perekonomian ya. Jadi BUMN itu sangat berperan untuk menstabilkan perekonomian kita. Selanjutnya anakku sekalian, kita masuk peran BUMS. Nah, yang pertama tentu badan usaha milik swasta itu akan membantu pemerintah untuk apa? Membuka cabang produksi yang belum ditangani oleh pemerintah. Misalnya contoh ya, perusahaan Bakri dan Brother itu berpatukan dengan Bapindo ya, sejak tahun 1991 menghasilkan pipa ukuran besar untuk memenuhi kebutuhan industri perminyakan dan gas. Jadi bahan-bahan yang digunakan oleh Pertamina tadi ternyata itu kita beli dari pihak swasta gitu ya. Nah, kemudian membantu pemerintah dalam ekspor non migas, misalnya ada CPO minyak kelapa sawit ya, ada kakao ya, ada kopi, karet, batu bara. Nah, selain itu juga masih banyak ya, contohnya ikan dan hasil laut, kayu ya, tekstil dan sebagainya. Itu peran BUMS. Yang ketiga, sebagai partner pemerintah dalam mengelola sumber daya alam. Contoh di bidang perindustrian Freeport Indonesia misalnya ya, kita ketahui ini dikelola oleh swasta dari Amerika misalnya ya. Nah, jadi ini yang keempat, membantu pemerintah menciptakan lapangan kerja juga tentunya ya, menyerap pengangguran. Kemudian kita masuk peran BUMD, badan usaha milik daerah ya. Nah, jadi BUMD ini berperan untuk meningkatkan perekonomian dan perkembangan daerah. Dari mana? Penerimaan pajak daerah setempat. Nah, contoh penerimaan pajak daerah itu misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak hotel ya, pajak iklan misalnya ya. Kemudian membantu meningkatkan produksi daerah. Nah, contoh ya, contoh di daerah Solo atau Yogyakarta itu kan ada produk unggulannya batik. Nah, ini nanti akan mensuges daerah-daerah lain juga untuk menghasilkan ciri khas daripada daerah tersebut ya. Nah, itu dia. Kemudian selanjutnya juga memperluas kesempatan kerja. Jadi ketiga badan usaha tadi itu tentu berperan untuk membuka kesempatan kerja ya nak ya. Nah, kemudian yang keempat, mengusahakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya begitu ya. Nah, jadi dapatlah kita simpulkan anakku sekalian bahwa BUMN, BUMS maupun BUMD itu memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung perekonomian Indonesia. Tapi apabila BUMN, BUMD, dan BUMS dapat dikelola dengan baik, dalam arti manajer mampu melaksanakan fungsi manajemen ya dengan tepat guna dan berhasil guna, maka taraf hidup masyarakat akan meningkat. Dengan demikian, badan usaha mampu memberikan peranan positif bagi perekonomian Indonesia. Nah, demikian materi kita kali ini, semoga bermanfaat dan tentu anak kami semangat belajarnya. Nantinya anak-anak kami akan berkecimpung di, mungkin bisa bekerja nanti di BUMN, di BUMS, di BUMD ya. Nah, amin ya. Nah, semoga bermanfaat. Demikian dari Saralpen, sampai ketemu kita di materi-materi berikutnya. Salam.